PT FKS Multi Agro Tbk telah mengajukan rencana pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:10. RUPSLB menyetujui stock split 1:10 sehingga nominal per saham dari sebesar Rp100 menjadi Rp10. Emiten pengolahan makanan PT FKS Multi Agro Tbk atau emiten dengan kode saham FISH mengajukan rencana stock split 1:10. Dengan stock split ini perseroan berharap dapat memperluas partisipasi investor dan menjangkau kalangan pemegang saham retail. PT FKS Multi Agro Tbk telah mengajukan rencana pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:10. Sesuai peraturan BEI, stock split ini dimaksudkan untuk menaikkan free float saham di pasar. Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia pada 30 April 2025. Pada RUPSLB 19 Agustus 2025, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham dengan rasio 1:10 dan mengubah anggaran dasar perusahaan khususnya pasal 4 ayat 1 dan 2. Korporat Sekretari PT FKS Multi Agro Tbk Dixon Tandi menerangkan, RUPSLB menyetujui stock split 1:10 sehingga nominal per saham dari sebesar Rp100 menjadi Rp10. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 48% atau sebanyak 4,8 miliar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48 miliar oleh para pemegang saham. Adapun perakhiran tanggal pelaksanaan pemecahan saham ialah 10 September 2025 mendatang. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, emiten properti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK mencatat kinerja positif pada semester pertama 2025. Perusahaan milik grup Aguan ini membukukan pendapatan neto Rp1,19 triliun atau naik lebih dari 23% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Emiten properti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK mencatatkan kinerja positif pada semester pertama 2025. Laba bersih tumbuh 25% menjadi Rp516 miliar. Presiden Direktur CBDK Stephen Kusumo menyebut kenaikan kinerja terutama ditopang serah terima produk pada kuartal kedua. Segmen komersial seperti penjualan kafling tanah di CBD, PIK 2, Bispark, dan Rukam Milenial menjadi kontributor utama. Sementara proyek hunian seperti Rumah Milenial dan Permata Hijau Residence juga memperkuat penjualan di semester pertama. Meski kinerja keuangan melesat, marketing sales atau pra-penjualan CBDK baru tercapai Rp294 miliar, setara dengan 15% dari target Rp2 triliun tahun ini. Dari jumlah tersebut, 84% masih didominasi penjualan lahan komersial. Analis menilai pencapaian yang masih rendah ini wajar mengingat pasar properti semester pertama cukup tertekan faktor makro. Adapun hingga akhir Juni 2025 total aset CBDK tercatat Rp22 triliun, naik 8% dibandingkan akhir 2024. Kas dan setara kas juga meningkat signifikan 31% menjadi Rp4,6 triliun. Para analis percaya tren penjualan komersial akan tetap menopang pertumbuhan meski konsumen lebih selektif dalam berinvestasi properti tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Closing, pemirsa, PT Medco Energi Internasional Tbk atau emiten berkode saham MEDC berhasil mendapatkan perpanjangan masa produksi minyak di lapangan Bualuang, Thailand. Adapun perpanjangan ini berlaku hingga tahun 2035. PT Medco Energi Internasional Tbk atau emiten dengan kode saham MEDC secara resmi menerima perpanjangan periode produksi lapangan Bualuang Blok B838 di Teluk Thailand melalui anak usaha mereka, yaitu Medco Energi Thailand atau Bualuang Limited dan Medco Energi Thailand IAMP Limited. Perpanjangan masa produksi ditetapkan hingga 23 Oktober 2035.
Direktur Utama Medco Energi Roberto Lorato menyebut baik keputusan ini karena dianggap menguatkan komitmen perseroan terhadap keunggulan operasional dan pengembangan berkelanjutan di Thailand. Langkah ini membuktikan penghargaan pemerintah Thailand atas performa dan standar industri perseroan. Pengelolaan lapangan akan terus ditingkatkan melalui investasi untuk debottlenecking, walkover, penjamin keberlanjutan sumur, serta eksplorasi di area sekitar lapangan. Targetnya adalah optimalkan produksi dan maksimalkan nilai aset untuk jangka panjang. Situasi ini memantapkan posisi Medco Energi sebagai seorang pemain kunci di sektor migas regional. Memantapkan arah pengembangan jangka panjang dan strategi korporasi yang berkelanjutan. Pasaran juga memastikan bahwa layanan produksi energi akan terus beroperasi dengan standar tinggi yang transparan dan berpengaruh positif bagi pasar energi Asia Tenggara. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, kita bergeser ke indeks harga saham gabungan di mana hingga penutupan perdagangan di sesi pertama setelah ditutup terkoreksi 0,67% pada perdagangan di Kamis. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan di paruh pertama hari Jumat kembali melanjutkan pelemahan meskipun hanya tipis saja 0,03% ke level 7.888. Indeks harga saham gabungan terpantau sempat menguat ke level tertinggi di 7.913 meskipun tidak mampu bertahan di zona penguatan dan harus berakhir di level 7.888. 284 saham melemah, 398 saham menguat dan 274 saham lainnya bergerak stagnan. Dan jika kita lihat dalam beberapa hari terakhir ataupun pada pekan ini IHSG mayoritas didominasi pergerakan di zona merah. Dan kita cermati bagaimana kemudian sejumlah saham yang masuk dalam kategori top gainers maupun top losers pada perdagangan di sesi pertama Jumat. Di mana terpantau berdasarkan data RTI, pemirsa, saham-saham yang masuk dalam top gainers diantaranya ada WIRG yang naik 21,24% ke Rp234, saham Koin naik 19,28% ke Rp1.825, CDIA naik 2,41% ke level 1.490 dan juga saham SMIL naik 6,7% ke Rp478 per saham. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam kategori top losers ada DSSA turun 1,99%, masih melanjutkan pelemahan pada perdagangan kemarin. Kija turun 1,77% ke 222, Akset turun 3,07% ke Rp158 per saham dan juga ada MBSS melemah 8,16% ke Rp1.635. Sementara itu dari pergerakan sektoral, teknologi menguat 2,09%, transportasi dan logistik naik 1,63%, kesehatan melemah 0,38% dan energi terkoreksi 0,04%.